Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini saya ingin memberikan atau membahas saham BTPS ya atau Bank BTPN Syariah ya. Ini adalah anak usaha dari Bank BTPN yang sudah dibahas beberapa hari yang lalu. Oke, video saya sebelumnya tentang BTPS itu tanggal 17 Februari 2023. Ya, dan ini update di kuartal 2, hari ini tanggal 27 Juli 2023. Harganya turun 2,74% ya ke 2130. Untuk kinerja harga sahamnya sendiri kalau kita lihat untuk jangka panjang sedang floating minus ya, jangka panjang 3 tahun. Namun kalau teman-teman belinya 5 tahun ini masih floating profit. Ya, kemudian 3 bulan terakhir ini juga sedang naik ya atau sedang floating profit. Namun kalau teman-teman lihat di hari ini minus 2,74%. Nah, seperti biasa nanti kita akan bahas saham BTPS ini dari 4 analisa ya. Kita akan bahas dari fundamentalnya ya. Di sini saya akan update segmen untuk BTPS, kemudian nanti kita akan update kinerja kuartal 2 2023-nya seperti apa. Kemudian kita akan update dari sisi analisa seasonality ya. Biasanya di bulan-bulan apa saja saham ini naik atau turun. Kemudian dari bandarmologi, peta kepemilikan sahamnya dan perpindahannya selama setahun terakhir. Kemudian terakhir dari technical ya, kita akan review analisa technical video tanggal 17 Februari 2023 dan kita akan analisa kira-kira arah harga sahamnya ke depan akan kemana. Oke, ini akan saya update ya teman-teman ya. Jadi kalau kemarin BTPN itu fokusnya adalah ke KPR. Nah, anak usahanya yang BTPS ini, BTPN Syariah, itu fokusnya adalah ke fundingnya. Fundingnya ini adalah ke employee dan self-employed ya. Jadi ke karyawan dan ini self-employed itu kayak profesional gitu ya, kayak seorang profesional ya. Ini fundingnya di middle sama yang pucuk ya, yang sangat kaya dan large and medium companies. Kemudian dia ada segmen untuk BTPS lending ya. BTPS lending ini untuk productive poor atau orang-orang yang tidak terjangkau oleh bank ya, unbankable dengan pinjamannya itu di bawah 5 juta ya. Dengan potensial customer ada 45 juta customer. Ya, jadi ini adalah segmennya BTPS ya, teman-teman ya. Oke, kita akan update ya bagaimana kinerja di kuartal 2 2023. Kalau kita lihat ini kuartal 2 2003 mencapai pendapatan rekor tertinggi ya teman-teman ya selama dari 2017. Laba kotornya juga cetak rekor tertinggi, namun laba usahanya tidak yang tertinggi ya teman-teman ya, dan laba bersihnya juga tidak yang tertinggi, hanya pendapatannya saja. Ya, kalau kita lihat dari struktur pendapatannya, beban pokok penjualannya ini menurun ya, laba kotornya sebenarnya naik ya. Namun beban usahanya ini meningkat ya, tadi yang menyebabkan laba usahanya turun ya dari yang dulunya 38, 39 ini sempat waktu Covid ya 0,9 kemudian balik lagi ke 40 ini turun ya. Ya, sehingga laba bersihnya pun ikut turun ya. Jadi ini secara prosentase ini paling rendah ya teman-teman ya, secara prosentase paling rendah meskipun tadi secara pendapatan paling tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya kecuali pada saat Covid ya di kuartal 2 2020 itu kan awal dari Covid ya. Nah, ini adalah kinerja secara nominalnya. Kalau kita lihat masih naik ya secara pendapatan. Untuk beban pokok penjualannya juga turun. Sorry ya, beban pokok penjualannya naik 52,7%. Ya, laba kotornya naik 7,7%. Nah, ini sayang beban usahanya ini teman-teman naik 37,4% yang menyebabkan tadi laba usahanya berkurang ya teman-teman ya. Minus ya laba usahanya meskipun pendapatannya naik sih. Dan laba bersihnya juga ikut turun. Kalau kita lihat di satu semester penuh ya 2023 dibanding 2023 ini juga masih naik secara pendapatan. Namun secara laba bersih juga masih turun ya teman-teman ya, masih turun laba usaha, laba bersihnya juga masih turun 12,1%. Ya, jadi untuk kinerja pendapatan masih naik, cenderung naik teman-teman ya, meskipun labanya turun. Nah, ini adalah update rasio keuangan teman-teman ya, 30 Juni 2023 dan 2022. Ini adalah rasio khusus untuk bank ya, ini standar yang saya tetapkan sendiri. Ini adalah datanya, silakan teman-teman kalau ada standar sendiri boleh dipakai.
Ya, untuk yang pertama KPMM ini jauh di atas standar ya. Bahkan ini termasuk yang tinggi ya, 46%. Kemudian aset produktif bermasalahnya juga kecil ya, di bawah di atas standar ya. Di bawah 2% artinya di atas standar, bagus. Kemudian CKPN-nya itu di atas gross NPL, ini juga oke. Kemudian NPF-nya ini bagus sebenarnya. NPF-nya seharusnya standarnya 1,2%, namun ini di bawah 1%, jadi cukup bagus. Kemudian ROA-nya juga tinggi teman-teman ya, di atas standar jauh ya, 2-3%. Ya, ini jauh, hampir 2 kali lipat lebih daripada 3%. Kemudian ROE-nya juga masih di range standar kalau ROE ya teman-teman ya. 19,19%, ini turun dibanding tahun lalu teman-teman ya. ROA dan ROE-nya turun dibanding tahun lalu. Tadi kita juga lihat labanya turun ya dibanding tahun lalu. Untuk net imbalannya ini juga net imbalan 25% ya. Tinggi sekali ya, net imbalannya ya, net interestnya ya. Besar sekali ya. Mestinya hanya 4,6% ya, tapi ini kenapa besar sekali ya. Net operating margin-nya atau oh sorry, harusnya ini ya net operating margin ya, net imbalannya apa ini ya. Oh ya, ini nggak masuk ya teman-teman ya. Jadi adanya net operating margin ini sama dengan net interest margin ya, 4-6%. Di sini cukup tinggi juga ya. Tinggi ya teman-teman ya. Terus boponya ini juga di bawah di bawah 70%, artinya di atas standar, bagus. CIR-nya juga di bawah 40%, artinya bagus. Kemudian ini nggak ada FDR. FDR itu kayak LDR ya. Ini standar aja. Ya, jadi secara keseluruhan ini masih oke banget teman-teman ya. Secara keseluruhan masih oke banget, bagus ya. Jadi tidak ada masalah sama sekali di rasio keuangannya. Nah, untuk valuasinya seperti apa? Jadi pada saat video ini dibuat, PBV-nya ada di 1,94 dan PER-nya untuk annualize ada di 10,9. Ya, kalau kita cek bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, PBV 1,94 ya kira-kira ada di sini ya, masih paling rendah teman-teman ya. Masih paling rendah, di sini harusnya ini turun sedikit ya. Kemudian PER-nya di 10,9, mestinya di sini ya, ini belum di-update nih teman-teman ya, garisnya ya. Jadi ini PBV dan PER-nya ini masih paling bawah ya, masih lebih rendah dibanding tahun-tahun sebelumnya ya, masih paling rendah. Ya, kalau kita cek ROE-nya tadi 19,84% dan kita bayarnya di book value 1,94, sehingga earning yield-nya kita jadi 10,21% dan ini masih terbilang wajar teman-teman ya valuasinya. Pada saat video ini dibuat, book value-nya 1096. Nah, harga wajar untuk earning yield 10-15% itu ada di PBV 1,32 sampai 1,98, di mana harga wajarnya adalah 1446 sampai 2170 ya. Jadi saat ini sedang berada di range harga wajarnya teman-teman ya. Oke, kemudian kalau kita cek dividen teman-teman ya. Untuk dividennya sendiri terakhir membagikan di 2023 ya. Bulan Mei ya. Sebesarannya 92,5 ya. Jadi ini lebih besar daripada forecast saya. Ya, jadi forecast saya di video saya yang sebelumnya adalah akan membagikan kira-kira 69, ternyata dividen payout ratio-nya lebih tinggi dan ininya juga lebih tinggi ya teman-teman ya. Jadi ini prediksinya naik ya jadinya. Saya prediksi 69 jadinya 92 dengan yield-nya 4,34%. Nah, untuk 2024 kira-kira seperti apa ya? Saya anggap aja sama ya, memberikannya 40%. Jadi kira-kira ada 78 untuk 2024 forecast-nya. Dibagi dengan harga saat ini 2130 itu ya yield-nya adalah 3,6%. Nah, untuk seasonality sendiri meskipun belum full 10 tahun, namun ini juga sudah cukup menarik ya karena di sisa semester 2 2023 ini potensi untuk naiknya sangat tinggi semua. Bukan sangat tinggi ya, ada yang tinggi ya. Untuk bulan Juli aja yang 50% dia sudah naik ya. Kalau kita lihat dari Januari sampai Mei ini turun terus dan mulai dari Juni, Juli ini sudah mulai naik terus teman-teman ya. Seperti yang kita lihat ya, dari tahun 2020 ini harganya sudah turun terus-menerus teman-teman. Ya, jadinya ada potensi di semester 2 2023 untuk harganya bisa naik secara seasonality karena chance-nya cukup tinggi apalagi Agustus dan Oktober ini belum pernah turun di bulan tersebut teman-teman ya, di bulan Agustus dan Oktober.
Nah, untuk bandarmologinya sendiri kalau kita lihat ini masih sama ya. Yang memegang adalah BTPN ya 70%, sisanya masyarakat yang scriptless ya. Kemudian ada saham treasury juga. Kalau kita lihat jumlah pemegang sahamnya ini naik signifikan dari Januari tahun ya. Naiknya 2 kali lipat lebih ya. Jadi ini sangat antusias sekali investor retail untuk masuk ke saham BTPS ini ya. Dan kalau kita lihat ya, di tengah masuknya atau bertambahnya investor retail, ternyata investor asing malah jualan terus ya. Hanya bulan April saja dia membeli ya, yang lainnya dia buang barang terus. Ya, partisipasinya ini sebenarnya cukup oke ya, karena 47, 42, kuartal 3 juga sudah 29. Jadi ini kita bisa menggunakan indikator investor asing untuk pergerakan harga saham BTPS. Dan tentu saja kalau kita lihat asing sedang buang barang terus ya mestinya yang nampung retail mestinya sih harganya turun ya, harganya turun mestinya. Kalau naik pun itu hanya sebatas koreksi. Nanti kita akan lihat detailnya. Nah, ini dia detailnya teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat ya, tadi investor asing eh ini 7,6 ya semua ya teman-teman ya. Ternyata ini semua masuk ke sini 7,6-nya, 7,7, 7,6 ini harusnya saya keluarin ini ya. Bank BTPN-nya ya 5,3 per juta ini benar bank BTPN ya. Lokal IB ini mestinya nggak perlu dihitung ya teman-teman ya. Jadi di luar lokal IB itu yang paling banyak itu adalah investor asing ya jelas ya. Investor asing ya. Kalau kita lihat di sini ya, 79 dikurang 69 kan hanya 10% ya. Sedangkan sisanya 20% investor asing yang pegang. Ya, jadi di luar pengendali ini adalah sahamnya dikuasai oleh investor asing ya. Jadi 2 kali lipatnya dari investor lokal. Namun kalau kita lihat ya, dari Juni 2022 ke Juni 2023 itu investor asing sedang buang barang secara terus-menerus ya, terus-menerus nih ya, grafiknya turun terus secara terus-menerus. Dan kalau kita lihat kompak ya, yang paling banyak buang ini adalah reksadana asing, teman-teman ya. Dari 14,93%, sisanya cuma 8,15%. Ini masih buang terus ya. Jadi ini supply-nya masih digelontor terus, teman-teman ya, guyur terus. Jadi artinya masih mengguyur terus. Dan siapa yang menampung kan gitu ya pertanyaannya ya. Siapa yang menampung? Ini selain reksadana, ini juga ya foreign corporate juga buang barang. Insurance juga kayaknya mau ngabisin barangnya ya, mau ngabisin barangnya. Dana pensiun asing juga buang barang ya. Nah, foreign IB ini terakhir dia beli ya, foreign IB bank asing terakhir beli ya. Nah, siapa yang nampung? Ternyata yang nampung ya pasti investor retail lokal dan yang paling banyak adalah investor retail lokal ya. Nah, kepemilikannya naik terus ya teman-teman ya. Jadi sesuai ya dengan yang ini ya dia. Naik kepemilikannya dan naik jumlah investornya. Jadi ini sedang distribusi yang sangat masif. Ya, oke. Namun bagusnya adalah ini dibantu meskipun nggak banyak ya. Di bulan Juni terakhir dari Mei ke Juni ini insuran lokal mulai beli, lokal corporate mulai beli menambah kepemilikannya tiba-tiba mencuat gini ya. Nah, mencuat gini ya tiba-tiba dia ada dorongan, ada bantuan nih lokal ide dapat bantuan dari para apa para big fund lokal ya. Dia juga ikut mendorong memborong naik teman-teman ya. Ada lokal other juga ini masih naik ya. Jadi ini cukup menarik sih. Nah, kalau kita lihat eh di bulan Juli ini, tadi kan dari Juni ke Juni, bulan Juli ini masih terlihat distribusi teman-teman ya, masih terlihat distribusi dari investor asing ya tadi. Ini hari ini sebenarnya ini distribusi ya, cuman belum update dari barnya. Ini mestinya merah distribusi hari ini, jadi masih nganu ya. Investor asing 2 hari beli hanya untuk menaikkan harga di sini ya, dia menaikkan harga. Nah, kemungkinan ini investor retail lokal tadi kan insurance. Nah, ini tiba-tiba kan lonjak nih ya, ada lonjakan di bulan Juni ya. Nah, mungkinan ini teman-teman ya, di akhir ini, bulan Juli ini yang menaikkan ini kemungkinan ya teman-teman ya, kemungkinan ya nah ini ya, lokal IS, karena investor retail lokal mestinya nggak mungkin bisa menaikkan harga ya. Nah, insurance, perusahaan lokal, dana pensiun, ini ada lokal IB juga yang beli gitu ya. Reksadana lokal juga beli di Juni teman ya, di Juni ini beli semua teman-teman. Terus foundation juga yang beli ya, yayasan yang beli. Kemudian foreign other juga beli di bulan Juni ya, sehingga
harganya tiba-tiba naik ya ke sini ya, kemudian didorong lagi sama investor asing, dinaikin lagi dan dia jualan di atas ini. Ya, jadi ini masih distribusi untuk jangka pendek di bulan Juli, investor asing ya, namun kalau misalnya supply dan demand-nya seimbang antara big fund lokal dengan asing ya, kemungkinan harganya akan sideways ya. Nah, ini adalah analisa teknikal teman-teman ya, analisa teknikal tanggal 17 Februari 2023 ya, pada saat itu harganya 2390 dan waktu itu saya memprediksi ini akan terus downtrend ya, karena ini kan masih downtrend ya waktu itu ya. Downtrend terus ya. Memprediksi akan mencapai 2000 ya. Dan ini adalah update-nya di grafik harga ini pada saat itu tanggal 17 Februari ya teman-teman ya. Dan harganya memang sempat menyentuh 2000 ya, menyentuh 2000 di sini naik, kemudian dia malah drop lagi di bawah 2000, malah eh, tembus 2000-nya di 1870 ya. Sekarang jadi support kuat di 1870 ya. Dan ini mulai naik ya. Jadi kalau kita lihat ya teman-teman ya, kita sambungkan datanya. Di sini investor asing sedang jualan ya. Sedang jualan, tiba-tiba di akhir Juni, tiba-tiba ini yang nampung kan retail nih, ini yang nampung retail ya. Jadi retail itu tidak bisa eh, mengangkat harga ya, tidak bisa mengimbangi supply yang diberikan oleh investor asing yang lagi buang barang. Ya, tiba-tiba di akhir Juni ada tadi bantuan teman-teman ya dari big fund lokal. Insurance masuk, corporate masuk, dana pensiun masuk, masuk semua. Ya, sehingga harganya kedorong naik. Nah, investor asing jualan di sini didorong naik lagi dan jualan di sini. Nah, kira-kira arah harga sahamnya akan kemana lagi nih teman-teman ya? Ini kalau prediksi saya ya, kalau misalnya Big Fund-nya tetap melanjutkan pembelian tersebut, maka dia akan sideways teman-teman ya. Dia akan sideways aja di sini dan tentu saja yang mau jualan tentu senang ya, karena ada yang menampung di harga kalau di harga saat ini ya, kalau enggak kan harganya akan turun terus ya, dia jualannya akan semakin di harga bawah. Nah, kalau misalnya tadi Big Fund lokalnya tetap menampung ya, bahkan mungkin dananya besar, bahkan mungkin bisa naik ya. Ini tergantung ya. Jadi sulit untuk memprediksi ini ya, karena ini datanya masih sangat eh, apa sedikit ya untuk yang kenaikan tadi ya dari big fund lokal ya. eh Kalau misalnya big fund lokal dia lebih big fund lokal ya tentu saja juga nggak mau menaikkan harganya kalau misalnya ada yang distribusi ya. Jadi saya tetap berkeyakinan bahwa ini akan sideways dulu teman-teman ya. Dia akan turun lagi dengan supportnya dari 1870 ya. Dia akan sideways ke sini ya. Paling akan sideways di sini-sini aja teman-teman ya. Sampai apa ya? Sampai sampai ada apa ya, investor asingnya berhenti memberikan supply, membeli balik sahamnya lagi gitu ya, atau sampai big fund lokal tidak tidak sabar ya, tidak sabar mengakumulasi sahamnya sehingga dia hajar kanan, harganya bisa naik. Ya, namun kalau melihat kepentingan dari para big fund dan yang jual dan yang beli, mestinya sih nggak mau ya. Yang jual nggak mau harganya direndahkan lagi, yang beli juga nggak mau harganya dinaikin. Jadi biasanya harganya akan sideways. Oke, ini kira-kira analisa untuk harga ke depannya. Dan kita akan masuk ke risk sahamnya tadi untuk kinerja jangka panjangnya naik ya, 7 tahun, kinerja jangka pendeknya naik ya. Untuk year on year di semester 1, valuasi masih terbilang wajar harganya. Namun harga wajarnya ini di posisi yang atas ya tadi ya teman-teman ya. Mendekati mahal ya. Rutin bagi dividen ya dengan forecast 2024 nanti 3,6%. Untuk seasonality ada peluang naik di second half ya, namun tadi secara teknikal sih mungkin akan hanya akan sideways. Untuk bandarmologi sedang distribusi dan distribusi ini yang pasti supply-nya akan tetap terus ada. Tergantung nanti demand-nya apakah bisa mengimbangi atau tidak. Kalau bisa mengimbangi berarti akan sideways. Kalau tidak bisa mengimbangi ya akan jebol ke bawah lagi ya. Technical tadi sedang ranging ya, sedang ranging di 1870 sampai 2250. Jadi ini akan sideways aja teman-teman ya. Terakhir disclaimer ya, jadi analisa yang saya bagikan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja juga bisa salah ya. Jadi ini bukan ajakan jual atau beli saham BTPS. Silakan teman-teman tetap wajib melakukan analisa sendiri jika ingin membeli atau menjual saham BTPS. Oke, sampai di sini dulu aja video saham BTPS ya. Semoga bisa bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.